Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya Angelica Selvia Thomas akan mempresentasikan sebuah presentasi mengenai etika bisnis yang membahas tentang isu-isu terkait yang terjadi di tahun 2025 yang bersangkutan dengan etika bisnis. Sebelum kita memasuki ke dalam studi kasus, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Isu yang akan kita bahas mengenai PHK yang terjadi pada tahun 2024 sampai dengan saat ini pada tahun 2025. Yang dilansir pada detik.com, data pekerja yang paling banyak kena PHK, yaitu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih terus berlangsung hingga beberapa waktu terakhir. Dalam data yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja RI, angka PHK di September 2024 nyaris menembus 53.000 kasus. Angka tersebut merupakan jumlah kumulatif yang ditarik sejak Januari 2024. Sedangkan pada tahun 2025, gelombang PHK diprediksi akan terjadi pada sekitar 280.000 pekerja. Fenomena PHK memiliki dampak bukan hanya bagi diri pekerja sendiri, melainkan juga bagi keluarga dan masyarakat. Salah satu kebijakan yang menyebabkan PHK menurut pengamat ketenagakerjaan atau Timbul Siregar adalah peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dengan aturan tersebut, perusahaan atau pengusaha dapat melakukan PHK dengan 26 alasan yang salah satunya adalah efisiensi. Aturan ini menjadi salah satu dasar bagi pengusaha untuk melakukan PHK pada pekerja baru yang bergaji lebih rendah. Selain itu, regulasi terkait impor yang mendukung produk lokal kalah bersaing, kegagalan produk Indonesia mendapatkan pasar baru di pasar internasional, dan dinamika geopolitik global, kenaikan upah minimum juga dijadikan alasan untuk PHK menurut Susanto 2024. Pada statistik data yang ditunjukkan, yaitu jumlah kasus perselisihan hubungan industrial berdasarkan kasusnya pada tahun 2024, PHK yang paling banyak, dan kemudian pada data di sampingnya terdapat angka kumulatif di PHK di Indonesia tahun 2024 sekitar 50.000 jiwa. Dan menurut Menteri Kementerian, menurut Menaker Ria Sirli, mengakui telah menerima sejumlah laporan terbaru soal pemutusan hubungan kerja atau PHK pada Januari tahun ini. Laporan PHK tersebut berasal dari data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN dengan jumlah perkiraan mencapai 4.050 pekerja. Menaker sendiri menyampaikan bahwa hingga penghujung 2024 jumlah PHK yang terjadi di Indonesia telah mencapai 72.000, yang artinya sudah bertambah dan berpotensi masih dinamis dan kemungkinan bertambah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut juga telah naik sebesar 11,02% sepanjang 2023. Pemerintah melaporkan angka PHK sebanyak 64.855 orang. Banyaknya terjadinya kasus PHK dapat dikaitkan juga dengan etika bisnis dari industri atau perusahaan yang melakukan PHK. Setelah kita menyaksikan pada penjelasan sebelumnya, mari kita bahas isu-isu yang terkait dengan etika bisnis. Saat ini, terdapat sebuah contoh studi kasus, yaitu merasa dipecat sepihak 26 pegawai bank plat merah di Banjar minta keadilan. Kasus pemecatan sepihak terhadap 26 pegawai bank BUMN di Banjar menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab etis dalam hubungan kerja. Sektor bisnis yang terdampak dalam kasus ini adalah sektor perbankan, khususnya perbankan milik negara atau bank BUMN. Pemecatan sepihak terhadap 26 pegawai ini dapat mencerminkan adanya ketidaksesuaian dalam etika bisnis yang berfokus pada prinsip keadilan, transparansi, dan perlakuan yang layak terhadap semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, etika bisnis berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan perusahaan, kepentingan karyawan, dan kepercayaan publik. Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis, pemecatan sepihak terhadap 26 pegawai bank BUMN di Banjar menimbulkan beberapa potensi pelanggaran, yaitu pertama, ketidakadilan dalam proses pemecatan jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dan prosedur yang benar. Kedua, kurangnya transparansi jika keputusan diambil tanpa komunikasi yang terbuka dan jujur.
Ketiga, mengabaikan tanggung jawab sosial dengan tidak memperhitungkan dampak pemecatan pada karyawan dan komunitas. Keempat, pelanggaran martabat manusia jika proses pemecatan dilakukan secara kasar dan tanpa penghormatan terhadap hak individu. Dan yang terakhir, ketidakpatuhan hukum jika keputusan tersebut melanggar peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Mari kita analisa lebih lanjut. Pada etika bisnis kali ini, di dalam studi kasus terjadi pelanggaran kewajiban moral dan hak pekerja. Bank sebagai perusahaan BUMN memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengikuti prosedur ketenagakerjaan yang telah ditetapkan. Dengan tidak memberikan peringatan sebelum PHK, bank melanggar hak pekerja untuk mengetahui alasan pemecatan mereka dan hak mereka untuk membela diri. Ini melanggar prinsip etika deontologi. Dan kemudian, adanya dampak negatif terhadap karyawan dalam lingkungan kerja. Keputusan sepihak ini dapat menciptakan ketidakamanan kerja bagi karyawan yang masih bekerja dan menurunkan motivasi mereka, juga merusak reputasi bank sebagai institusi yang harusnya menjaga kesejahteraan pegawai. Dari perspektif utilitarisme, tindakan ini lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan, sehingga tidak dianggap etis. Dan kemudian terjadinya ketidakadilan dalam proses PHK. Jika bank tidak memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengetahui alasan dan membela diri sebelum PHK, maka mereka telah melanggar prinsip keadilan prosedural. Dalam konsep keadilan distributif, keputusan ini tidak membagi resiko dan manfaat secara adil antara bank dan karyawan, yang menyebabkan ketidakadilan sistemik. Di dalam contoh studi kasus ini, kita dapat membahas beberapa teori etika bisnis, yaitu pertama, etika deontologi, yang merupakan kewajiban moral dan hak menurut Immanuel Kant. Deontologi berfokus pada kewajiban moral dan penghormatan terhadap hak individu terlepas dari konsekuensi tindakan tersebut. Dalam kasus ini, bank memiliki kewajiban untuk memperlakukan karyawan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan, termasuk memberikan peringatan sebelum pemecatan seperti SP1, SP2, dan SP3, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika bank mengabaikan prosedur ini, berarti mereka telah melanggar kewajiban moral dan hukum terhadap karyawan. Kemudian etika utilitarianisme atau konsekuensialisme menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Pemecatan mendadak 26 karyawan tanpa peringatan dapat berdampak buruk tidak hanya pada karyawan yang dipecat tetapi juga pada keluarga mereka, stabilitas keuangan mereka, dan moral karyawan lain yang masih bekerja. Dari sudut pandang ini, tindakan bank lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara etis. Dan menurut etika keadilan atau justice ethics, menurut John Rawls menekankan keadilan sebagai dasar moral dalam interaksi sosial dan bisnis. Keputusan pemecatan tanpa peringatan menunjukkan adanya ketidakadilan karena tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membela diri atau mencari solusi sebelum diberhentikan. Dalam prinsip keadilan distributif, perusahaan seharusnya memastikan setiap keputusan yang diambil dan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Terdapat beberapa dampak isu pemecatan sepihak. Dampak terhadap bisnis, yaitu perusahaan bank yang melakukan PHK sepihak. Pertama, menurunnya citra dan reputasi perusahaan. Kedua, penurunan loyalitas dan produktivitas karyawan yang masih bekerja. Ketiga, potensi tuntutan hukum dan sanksi dari pemerintah. Dan keempat, gangguan pada operasional perusahaan. Kemudian, terdapat juga dampak terhadap konsumen atau nasabah bank. Pertama, penurunan kualitas layanan. Kedua, hilangnya kepercayaan terhadap bank. Dan ketiga, risiko ketidakstabilan finansial bank. Dan yang terakhir, dampak isu pemecatan sepihak berdampak terhadap masyarakat dan ekonomi secara luas, yaitu pertama, meningkatnya angka pengangguran. Kedua, penurunan daya beli dan konsumsi diakibatkan karena pengangguran. Ketiga, meningkatnya ketidakstabilan sosial. Dan keempat, buruknya iklim ketenagakerjaan di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa dari sudut pandang etika bisnis, pemecatan sepihak ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip deontologi, utilitarianisme, serta teori keadilan. Perusahaan seharusnya mematuhi aturan ketenagakerjaan dengan memberikan peringatan dan kesempatan bagi karyawan untuk membela diri sebelum dipecat. Jika bank tidak segera menyelesaikan kasus ini dengan pendekatan yang lebih etis, hal ini dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan, loyalitas karyawan yang tersisa, dan bahkan potensi tuntutan hukum dari karyawan yang di-PHK secara tidak adil. Kasus pemecatan sepihak ini tidak hanya berdampak pada pegawai yang dipecat, tetapi juga pada bisnis di dalam bank tersebut,
nasabah, dan masyarakat secara luas. Dari sisi bisnis, bank berisiko mengalami kerusakan reputasi, penurunan produktivitas, potensi tuntutan hukum, dan gangguan operasional. Dan dari sisi konsumen, nasabah bisa mengalami penurunan kualitas layanan, hilangnya kepercayaan terhadap bank, dan potensi risiko finansial jika bank mengalami ketidakstabilan. Dan dari sisi masyarakat, meningkatnya angka pengangguran dan daya beli yang menurun, dan ketidakstabilan sosial bisa menjadi dampak negatif jangka panjang. Untuk menghindari dampak yang lebih besar, perusahaan perlu mengelola hubungan ketenagakerjaan dengan lebih etis dan mematuhi hukum yang berlaku. Penerapan prosedur PHK yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pekerjanya. Adapun rekomendasi dan solusi dalam menghadapi isu pemecatan sepihak, bank harus mengambil langkah-langkah berbasis etika bisnis yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap hak pekerja. Pertama, menerapkan etika deontologi dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan dan komunikasi yang transparan. Kedua, menggunakan pendekatan utilitarianisme dengan mencari solusi yang meminimalkan dampak negatif bagi semua pihak, termasuk memberikan kompensasi yang adil. Ketiga, menjaga prinsip keadilan dengan membangun sistem evaluasi kinerja yang objektif dan melibatkan serikat pekerja dalam keputusan PHK. Dan yang terakhir, menggunakan etika kebajikan dengan memberikan dukungan bagi karyawan yang terkena PHK dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Sekian presentasi dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.